Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin Channel. Channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi kejadian-kejadian di sekitar kita ya. Ya saudaraku, hari ini saya terus terang aja sedang antara senang dan ya senang, bersyukur, dan ada rasa kasihan. Jadi kemarin saya melihat sambutan dari rakyat ya, warga pada tokoh nasional, tokoh pendidikan ya. Beliau adalah seorang dosen, seorang rektor, seorang guru berangkat dari dunia pendidikan yang tentu saja jiwa pendidiknya keluar semua. Jiwa ingin memberikan lebih itu ada. Guru itu biasanya saya sebagai guru apapun seringkali juga ada sedikit keinginan untuk supaya yang saya temui itu juga mendapatkan ilmu. Dan itu saya rasakan sekali ketika kemarin, walaupun saya terus terang aja kehilangan HP dan segala macam tas yang ada di tas saya. Tapi bukan karena dicopet, bukan, tapi karena saya kelupaan waktu itu saya letakkan ketika saya sedang ada di toilet, lantas saya lupa karena melihat situasi yang sedemikian menggugah semangat saya untuk memberikan ucapan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga untuk menyambut hadirnya beliau yang insya Allah akan tampil sebagai calon presiden di 2024. Sehingga saya kelupaan, saking saya melihat begitu maraknya suasana di sana ya saudaraku. Jadi saya kelupaan, terus begitu saya kembali saya teringat, sudah lebih dari 10 menit saya teringat balik sudah nggak ada. Tapi itu bagi saya tidak ada artinya apa-apa, dan saya sudah beli HP lagi. Yang paling pokok saya melihat sebuah peristiwa, saya melihat sejarah di mana baru kali ini mungkin Rasulullah ketika hijrah itu disambut sedemikian rupa Rasulullah hijrah bersama kaum muhajirin, disambut oleh kaum ansor ya. Itu begitu hiruk-pikuknya, dan ini seperti saya melihat seperti itu ya. Seolah ada harapan. Rakyat berharap banyak. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Bang Zulfan Lindan bahwa ini sosok Anies Rashid Baswedan ini antitesis daripada Bapak Jokowi. Mohon maaf saja. Kenapa antitesis? Saya lihat begini. Saya melihat nyata Bapak Anies Baswedan bukan pemilik partai, tapi dia tidak berada sebagai gubernur, tidak berada di bawahnya partai, dan beliau walaupun beliau berangkat tentu saja dari background pendidik yang bermodalkan insya Allah hanya ilmu dan pengetahuan beliau, tapi beliau tidak terkungkung, tidak seperti dipenjara atau disandra oleh oligarki kekuasaan. Jadi sepertinya beliau bebas, dan saya melihat itu, dan ini nyata sekali. Beliau tidak berangkat seperti yang lain-lainnya ya. Beliau, makanya saya katakan inilah sosok Anies Baswedan yang besar dari dirinya sendiri, besar kelihatan dari kualitasnya, bukan karena partai, karena modal, karena turunan, tidak. Tapi beliau benar-benar keluar, auranya itu benar-benar keluar, dan kemarin auranya begitu tampak warga mengeluh-ngeluhkan sehingga saya sendiri pun dari kejauhan merinding saya ini. Jadi saudaraku, ada di situ sambutan, ada tangisan karena melepas sosok gubernur yang mereka cintai dari warga Jakarta tentu saja. Tapi juga ada sambutan dari warga Jakarta untuk berharap besar apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dalam
potensinya sebagai seorang pemimpin akan mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia, akan membawa, ada harapan besar untuk hadirnya Anies Rashid Baswedan itu membawa perubahan untuk perbaikan. Jadi yang sudah baik tentu untuk menuju kebaikan diperbaiki, lebih diperbaiki, dan yang belum sempat diperbaiki akan beliau perbaiki. Itu nampak sekali harapan besar, khususnya di sini dalam penegakan hukum, dalam ekonomi, dalam pendidikan, kesehatan, dan segala bidang. Sepertinya rakyat ini benar-benar merasa senang gitu. Saya sempat berbicara waktu itu, sebetulnya ada beberapa, saya bertemu dengan beberapa orang warga keturunan di sana, dan saya juga keturunan yang ketika itu saya tanya, kenapa Anda datang ke sini untuk menyambut Anies Baswedan atau hanya sekedar ingin melihat? Tapi beliau mengatakan bahwa saya senang dengan Pak Anies Baswedan, saya senang kepemimpinan Bapak Anies Baswedan, dan Bapak Anies Baswedan mengayomi. Ketika saya tanyakan agamanya apa, agama jenengan apa, beliau mengatakan saya seorang, mohon maaf, Katolik. Beliau mengatakan, kalau Anda dari mana? Ketika saya jawab, saya dari Surabaya, dia langsung meluk, ayo kita sambut Pak Anies Baswedan. Begitu juga banyak warga yang saat itu seperti tumpah ruah warga Jakarta. Kalau saya katakan tumpah ruah dari etnis juga. Ketika saya juga bertemu dengan beberapa teman, saudara-saudara saya dari Indonesia Timur, mereka menyapa Anies Presiden, Anies Presiden. Saya lihat sepertinya mereka adalah orang yang dari Papua, mohon maaf ya, dari Papua saja, saudara kita dari Papua. Saya tanya mereka, kok kamu bisa? Iya, Anies Baswedan harapan warga Papua untuk mendapatkan kebaikan, untuk ya intinya untuk menuju Indonesia baik, untuk menuju Papua baik. Anies Baswedan tidak memerangi, tidak memusuhi orang yang memusuhinya, tapi merangkul. Nah, mereka sepertinya ingin dirangkul. Warga Papua ini seperti dirangkul. Sayang, saya foto-foto ya, mohon maaf saja, sempat saya foto-foto, tapi ya itu di HP saya hilang, sehingga saya tidak bisa bicara banyak. Sesungguhnya mereka berharap banyak juga. Saya merasa terkagum, dan terus terang juga saya, begitu Pak Anies tampil, walaupun dari jauh saudaraku, saya melihat getaran suaranya, teriakan kor presiden, saya, ya Allah, begitu beratnya Pak Anies ini mendapat dukungan, tanggung jawab yang saya yakin mungkin insya Allah bisa dipegang oleh beliau ya. Tapi begitu besarnya harapan rakyat pada Pak Anies Baswedan untuk melakukan perubahan dan perbaikan kepada negeri ini. Ya saudaraku, saya berbicara, mohon maaf, kita berbicara fakta bahwa memang kondisi saat ini negara kita membutuhkan pemimpin. Mereka sudah terasanya, rakyat itu saya tanya itu, mereka sudah muak dengan selalu berita-berita. Saya tanya, kenapa? Hampir tidak ada kegaduhan di Jakarta. Walau pusatnya ada di Jakarta secara skala nasional, tapi kegaduhan yang di Jakarta itu disebabkan menurut beberapa teman, baru diskusi beberapa teman, dan ini yang saya amati dan ini saya benarkan, bahwa saya menarik sebuah kesimpulan bahwa kegaduhan di Jakarta itu disebabkan oleh kebijakan-kebijakan politik yang memang selalu gaduh dan membuat. Tapi sesungguhnya di Jakarta sendiri secara umum maupun secara khusus itu tidak ada gejolak-gejolak. Bahkan saya kemarin ketemu dengan warga Bekasi mengucapkan terima kasih, warga Bogor mengucapkan terima kasih, Bandung dan sebagainya. Saya heran, ini gubernur Jakarta, kenapa warga Jawa Barat bisa ke situ? Jadi juga bertanya sama diri saya, kenapa saya bisa hadir di sini? Saya mengeluarkan biaya sendiri, saya datang sendiri, lantas saya ya semuanya sendiri. Tidak ada satu rupiah pun yang diberikan ke kita. Tidak saya tanya, kalian ada bantuan? Tidak.
kita datang. Dari Jawa Timur juga ribuan datang. Saya bertanya sama mereka, sampean datang ke sini, ada nggak yang dapat bantuan? Tidak. Ini sebuah fakta yang menggambarkan ada besar harapan. Saya pun datang ke Jakarta, satu, melepaskan Anies itu rasanya berat, karena Jakarta adalah ibu kota. Tapi ini memang harus lepas, tapi juga rasanya saya harus menyambut sosok pemimpin yang seperti Anies yang diharapkan oleh Indonesia saat ini. Saya berkeyakinan insya Allah saudaraku, hadirnya saya di Jakarta tidak akan sia-sia. Jujur saja dibutuhkan sosok-sosok seperti Anies ini. Polarisasi di Jakarta, percayalah polarisasi di Jakarta tidak ada. Dan satu-satunya untuk membendung Anies itu adalah ada dua kemungkinan untuk membendung Anies di dalam berhubungan dengan kepemimpinannya yang akan datang, yaitu mengkriminalisasi, melakukan kriminalisasi terhadap Anies, yang saat ini kemungkinan kabar-kabarnya semoga aja itu salah, yaitu dilakukan oleh Firly Bahuri dengan KPK-nya. Diduga dilakukan, hendak dilakukan oleh Pak Firly Bahuri dengan menggunakan kendaraan KPK-nya. Tapi itu juga dapat tentangan sepertinya. Kalau saya membaca dari Tempo, maka ini dapat tentangan. Karena memang Tempo adalah majalah investigasi. Dan yang kedua, kecurangan. Maka saudaraku dari Jakarta, saya balik ke sini tadi, saya hanya mengatakan, ayo bersama-sama. Pemilu yang lalu, pemilihan presiden yang lalu adalah cermin kita. Maka ayo saudara-saudaraku untuk menjadikan Indonesia ini bukan hanya milik petugas partai atau bukan hanya milik satu partai atau satu golongan, tapi milik semuanya. Sekali lagi, untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan milik petugas partai, bukan milik kelompok petugas partai, atau bukan milik oligarki, atau bukan milik partai, maka satu-satunya jalan kita adalah saat ini yang kita harapkan adalah Bapak Anies Baswedan. Tampilnya Bapak Anies Baswedan di 2024 yang insya Allah beliau sangat peduli, beliau sangat peduli kepada pendidikan, kepada guru, kepada petani, ya. Terbukti di Jawa Timur sini juga berasnya beliau pernah panen di sini, di Jawa Timur sini, di daerah Ngawi, di di Jawa Tengah, dan banyak lagi di daerah-daerah untuk menjaga pangan warga DKI Jakarta. Begitu kuatnya Bapak Anies Baswedan, percaya bahwa kekuatannya, kalaulah sinergi nanti petani juga akan maju dan Jakarta bisa memberikan maslahat untuk Jakarta. Itu pada satu sisi. Pada sisi lain banyak warga Jakarta yang terbantukan, dan ini tidak terbantahkan lagi. Siapapun bicara tentang Anies Baswedan, memang Bapak Anies Baswedan bukan sosok yang sempurna, tapi percayalah sosok Bapak Anies Baswedan mewakili apa yang diharapkan oleh rakyat saat ini. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi percayalah omongan orang luar yang tidak suka dengan Pak Anies, katakanlah dari PSI, katakanlah dari Rudi Kamri, Adi Armando dan kawan-kawan yang saya temukan videonya nyata, mereka memang hanya ingin memfitnah dan menjelekkan Anies Rashid Baswedan dengan tidak melakukan penilaian-penilaian yang lain yang sesungguhnya itu kalaulah ada kekurangannya akan tertutupi, dan kekurangannya adalah wajar-wajar saja. Jadi kembali sosok Anies Baswedan, kenapa sosok Anies Baswedan kita harapkan? Ya karena memang dia lepas dari oligarki, dia sudah membuktikan, dia diusung oleh partai, tapi dia tidak terbelenggu oleh partai politik. Bapak Anies Baswedan maju melalui partai politik, tapi tidak terbelenggu oleh partai politik. Bapak Anies Rashid Baswedan tampil sebagai gubernur dengan modal yang insya Allah tidak mengandalkan uang, ya mohon maaf, tidak mengandalkan duit, tapi dia tampil karena kualitas dirinya, karena kecerdasannya, karena kepandaiannya, dan ingin ikhlas untuk memberikan pada rakyat Jakarta, sehingga apapun, walaupun mungkin ada yang menyumbang dan sebagainya dalam perjuangan beliau mencapai kursi gubernur, tapi beliau nyata tidak terbelenggu dan tidak tersandra oleh oligarki, dan itu pemimpin yang kita butuhkan. Dan untuk itu saya ingatkan lagi, pemilu 2019
kita nyata. Nyaris kita tidak punya saksi-saksi sehingga kita keteteran di pengadilan. Maka mulai dari hari ini saudaraku, saya ingatkan, mulai hari ini ayo berpikir. Jangan hanya berhura-hura, jangan hanya media sosial tetap kita gunakan, gerakan tetap kita gunakan, tapi yang paling pokok kepada saudaraku relawan, saya Ketua Harian kami sahabat Anies Baswedan menyarankan ayo kita bersinergi bersama-sama mencari kader-kader saksi yang ikhlas sekali lagi, ikhlas untuk memperjuangkan perubahan. Ikhlas untuk menjadikan Indonesia adil dan makmur untuk semuanya. Ikhlas untuk menjadikan Indonesia bukan hanya milik petugas partai atau milik oligarki, tapi NKRI milik semuanya. Menjadikan NKRI milik semuanya dan maslahat untuk semuanya, yaitu dengan kita mencari kader-kader militan mulai dari sekarang untuk kita jadikan saksi di 2024. Masih ada waktu 1 tahun lebih. Ayo saudaraku, kita cari, kita bangun kebersamaan, kita bangun pondasi yang kuat untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan di 2024. Siapapun wakil presidennya, sekali lagi saya dari kami sahabat Anies Baswedan, Kasaba, sebagai ketua harian, di mana ketua umum kami adalah Kiai Haji Chairul Anam, menyampaikan fakta di 2019 kita kalah karena kita tidak punya sumber daya manusia, dalam hal ini adalah SDM saksi. Maka mulai dari sekarang ayo kita kumpulkan bersama-sama saksi, tetangga kita catat, adik-adik kita perintahkan siap untuk jadi saksi, kakak kita perintahkan untuk siap jadi saksi. Bila perlu teman-teman kita, saudara-saudara kita, family kita dimanapun kita gerakkan untuk daftar menjadi saksi, dan siapapun yang ada di sini untuk berjuang bersama menjadi saksi sejarah terjadinya perubahan di Indonesia, terjadinya perbaikan di Indonesia dengan mendukung Anies Rashid Baswedan. Dan tentu saja kita mulai dari sekarang persiapkan saksi. Sambutan kita pada Bapak Anies Rashid Baswedan yang terbaik adalah mempersiapkan saksi yang militan. Itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Cecep Muhammad Yasin, Ketua Harian kami sahabat Anies Baswedan, menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Mari bersama kita cari kader-kader saksi militan untuk Anies Rashid Baswedan di 2024 yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.